Kamu pikir aliran sesat cuma ada di daerah terpencil? Nyatanya enggak. Mereka mungkin ada di sekitar kamu, atau bahkan tetangga kamu sendiri. Cerita ini tuh berasal dari Bandung, dan yang bikin kisah ini tuh makin mind-blowing adalah cerita ini tuh nyata. Tapi rasanya seperti kebohongan yang terlalu sulit buat kita percaya. Yang lebih mengerikan lagi, korbannya tuh adalah seorang santri, guys. Anehnya, kisah ini tuh pernah masuk berita, dan aku pun pernah baca berita itu dan artikelnya. Tapi sampai konten ini dibuat, jejak berita tuh hilang total. Gak ada arsip, gak ada dokumentasi. Seolah-olah ada yang sengaja hapus semuanya. Sebelum aku lanjut, aku mau disclaimer kalau cerita ini tuh disampaikan dengan tetap menghargai privasi korban dan pesantren terkait yang konon katanya masih ada sampai saat ini. Beberapa detail waktu pun mungkin gak sepenuhnya akurat, karena berita yang dulu aku baca udah gak ada. Dan untuk memastikan kronologinya, aku meminta salah satu alumni pesantren tersebut untuk menceritakan kembali kisahnya. Kisah ini tuh tentang sebuah aliran sesat dengan jumlah pengikut yang ternyata jauh lebih banyak dari yang mungkin kita bayangin. Mereka aktif merekrut anggota baru, dan yang lebih naas, mereka tuh gak pandang bulu. Bahkan santri yang jelas-jelas belajar agama pun ikut diincar. Menurut salah satu alumni, pihak pesantren tuh gak pernah menceritakan kisah ini secara gamblang kepada santri. Namun, saat masa orientasi, mereka hanya memberikan peringatan tentang bahayanya aliran sesat, tanpa menyebutkan apapun tentang kejadian ini. Akhirnya, cerita ini tuh menyebar dari kakak kelas yang satu angkatan sama korban sendiri. Kakak kelas ini tuh yang menyaksikan sendiri bagaimana korban mulai melakukan hal-hal yang berada jauh di luar nalar. Dan kejadian ini tuh terjadi sebelum tahun 2020, guys. Setelah kamu mendengar apa yang benar-benar terjadi, kamu mungkin akan mengerti kenapa banyak orang yang lebih memilih bungkam. Lanjut part 2.